Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lingga Putra Satya dengan NIM 215255114. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya tentang praktikum CNC dengan modul 3. Di sini saya ingin share screen. Nah, eh, pada eh, praktikum CNC kali ini di modul 3 ini kita menggunakan software atau aplikasi yang bernama AppCam. Di sini berhubung saya berkuliah di Jogja, saya ingin sesuatu hal yang berbau Jogja. Dengan kita klik pertama adalah open model. Nah, dari logo ini kita bisa melalui copy ataupun download. Di sini saya mendownloadnya dan kita klik open. Setelah itu kita menentukan titik originnya. Di sini saya memilih titik origin pada di tengah. Kita klik OK. Nah, sudah terlihat desain logo Yogyakarta dengan tugu yang akan kita buat. Kita lihat ke reviewnya. Tidak terjadi apa-apa, belum terjadi di benda kerja masih halus atau rata ya. Nah, setelah itu kita klik vector, kemudian bitmap to vector, kita klik reduce color. Nah, setelah itu di sini saya memilih dua warna saja. Kita bisa klik OK. Setelah itu kita klik create vector. Nah, setelah di create vector harus muncul garis-garis seperti ini ungu ini. Setelah itu kita silang. Kemudian kita klik garis dimanapun itu. Saya contoh klik di sini, klik 2 kali. Akan muncul menu seperti ini. Nah, pada menu seperti ini kita akan mengatur uh, ketinggian atau tampaknya suatu logo yang akan kita buat. Di sini saya memilih dengan tampak 15 mili, bisa juga menjorok ke dalam atau pemakanan dalam, bisa klik subtract, tapi di sini saya lebih memilih ke bendanya agar tampak atau tampak ya, dan terlihat. Kita klik add, setelah itu apply, setelah itu kita klik close. Nah, kita lihat pada 3D view-nya. Yang tadinya benda kaca masih halus atau rata sudah terlihat ya, desain yang akan kita buat seperti ini dengan ketinggian tampaknya adalah 15 mili. Sudah terlihat sedikit gambaran, namun pada reviewnya ini masih terlihat sangat kasar ya, belum halus ya. Bisa kita lebih smoothkan sedikit dengan cara klik smooth relief. Nah, di sini smooth passage-nya ini tergantung spek laptop atau PC yang kalian gunakan untuk mengedit ini. Di sini saya memilih 5, kemudian apply, kita cancel. Nah, sudah terlihat sedikit lebih smooth dan halus ya desainnya kali ini daripada sebelum kita mengatur tingkat smooth passage-nya tadi. Sudah sedikit halus. Kemudian kita kembali ke 3D view. Setelah itu kita klik toolpath, kemudian material setup. Nah, material setup ini adalah benda kerja atau material yang akan kita gunakan untuk membuat logo yang kita inginkan. Tadi kan relief tampaknya kita menginput ketinggian 15 mili ya. Kita berikan misalnya toleransinya 1 mili, maka di sini 16 mili. Saya menggunakan benda kerjanya. Jangan terlalu banyak karena nanti semakin toleransinya semakin tinggi, benda kerja yang terbuang semakin banyak. Kita klik OK di sini. Kita lihat di 3D view. Nah, sudah terlihat ya, tadinya yang tidak ada garisnya dan buramnya ini adalah benda kerja dengan ketinggian 16 mili tadi. Kalau saya menggunakan toleransi 1 mili. Setelah itu kita uh, klik toolpath lagi, kemudian 3D toolpath, kemudian machine relief. Di machine relief ini terdapat dua opsi, yaitu finishing option dan roughing option. Di sini saya melakukan roughing option terlebih dahulu. Roughing option adalah proses pemakanan benda kerja pertama, yaitu pada saat benda kerja masih halus dan pemakanan sesuai dengan objek yang kita buat. Kita klik to select. Pada roughing ini terdapat mata pahat end mill dengan diameter sesuai yang kalian butuhkan atau sesuai desain yang kalian inginkan. Di sini saya memilih end mill 6 mili, kita klik select. Setelah itu pada finishing option, kita klik, kita memilih balance 3 mili. Kenapa balance 3 mili? Karena kita tadi memilih roughingnya adalah end mill dengan diameter 6 mili. Finishing balance ini tidak boleh sama diameternya dengan mata pahat end millnya, karena harus lebih kecil agar dia lebih teliti dan lebih halus untuk proses finishingnya. Kita klik select, kemudian toleransinya 0,1 ml-nya. Nah, di sini kita klik save date-nya.
Save Z ini biasanya bisa di-input manual, juga bisa input secara otomatis. Di sini saya input otomatisnya 17 karena benda tampaknya itu tadi 15 mili, kemudian benda kerjanya 16 mili, kemudian save-nya adalah 17 mili. Yaitu putaran pertama agar tidak langsung termakan oleh benda kerja. Kita di sini calculate now. Nah, di calculate now ini sedikit lebih lama untuk loadingnya karena tergantung seberapa rumit logo atau desain yang kalian buat, yang kalian inginkan. Semakin sulit, semakin rumit, semakin lama loading dalam calculate mata pahat ini. Ya sudah, kita klik silang. Nah, pada 3D view akan tampak benda kerjanya merah semua seperti ini. Pada menu option, menu bagian kanan, kita bisa klik toolpad, ada plusnya. Kemudian muncul machine relief, kita klik plusnya. Nah, setelah itu ada dua opsi, Enwheel dan Balnos. Di sini saya memilih Enwheel terlebih dahulu untuk memakan benda kerja ini agar terlihat motifnya. Kita klik kiri, kemudian klik kanan, kita simulation control bar. Nah, setelah itu kita simulate toolpad. Nah, benda kerja pertama mula-mula masih halus dan masih tidak ada nampak apapun itu untuk desainnya. Kita bisa klik play. Di sini mata pahat Enwheel melakukan roving sesuai dengan desain atau motif yang kita inginkan. Dia akan memakan sedikit demi sedikit desain yang telah kita buat atau yang kita inginkan. Di sini mungkin yang tadinya awal bisa termakan akhir, yang tadinya akhir bisa termakan awal, tergantung dengan motif yang kalian pencet pada awal tadi. Nah, di sini prosesnya rovingnya dengan mata pahat Enwheel 6 mili telah selesai, tetapi masih kurang smooth, kurang halus ya. Kemudian kita haluskan menggunakan balnas 3 mili dengan cara kita klik kiri, kita klik kanan, simulation control bar, kemudian kita apply. Lama dan tidaknya balnas menghaluskan proses finishingnya ini bisa kita lihat dengan pada simulasinya ini, bisa kita skip. Semakin rumit desain yang kalian buat, semakin lama juga balnasnya untuk melakukan finishing. Di sini sebelum finishing yang setelah endmillnya masih terlihat tampak kasar ya, terlihat lebih kurang halus ya. Nanti kita lihat setelah dilakukannya balnos, kita bisa skip. Ini tunggu sampai balnos selesai melakukan finishing sampai atas sini, merah-merahnya ini. Bisa kita skip. Masih terlihat kasar ya, ini belum dilakukannya proses finishing atau menggunakan mata pahat balnos 3 mili. Kita tunggu sampai ini terselesaikan. Nah, di sini proses finishing sudah selesai. Desain sudah terlihat halus dan sudah terlihat bagus ya. Kita lihat desain yang tadi kita inginkan seperti ini. Kemudian yang kita buat dengan benda kerja adalah seperti ini. Sudah terlihat bagus ya. Nah, jika kalian ingin mempunyai atau mengetahui gigot yang kalian buat desain seperti ini dengan gigot seperti apa, bisa kita lihat dengan cara kita klik Enwheel, klik kiri, kemudian klik kanan. Di sini ada menu Save As. Nah, pada tampilan menu Save As ini harus terdapat menu seperti ini, kiri kanan tersebut, dan format penyimpanannya adalah gigot.mm.tab. Kita save dengan nama gigot art camp Tugu Jogja. Nah, kita save. Nah, jika kalian ingin melihat gigotnya, bisa saya contohkan. Saya akan share screen di sini. Nah, di sini kan logonya ya. Kemudian saya melihatnya gigot di notepad tersebut agar lebih terlihat. Nah, seperti ini. Kita klik file, kemudian open. Kita memilih opsinya yang ini adalah all files. Kemudian jadi kita menyimpannya adalah gigot artcamp Tugu Jogja. Kemudian kita open. Nah, dengan motif seperti ini kalian bisa mendapatkan atau mengetahui gigotnya
melalui Gigot ini dengan klik notepad, kemudian kita cari file yang kita simpan tadi. Kita sudah selesai ya menggunakan software ArtCam dan mengetahui Gigot yang telah desain kita buat di ArtCam-nya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.